Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat coding dari suatu desain ya teman-teman, untuk program milling. Jadi yang pertama teman-teman harus sudah punya aplikasi CNC Simulator Pro. Ya ini kita buka langsung saja ya. Nah jadi apa yang dilakukan pertama kali, oke mungkin tampilan awalnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita yang pertama tuh kita harus memilih mesinnya dulu, kita mau pakai mesin apa. Caranya gimana? Kita pilih nih menu di bawah ini, ada menu open machine. Kita klik, lalu karena kita ingin, menggunakan mesin milling ya, di sini kita maka buka folder yang milling ini, lalu kita pilih yang milling center saja. Untuk open demonya ini tidak usah dicentang, kita langsung milling center lalu klik open. Setelah di-open, maka kita akan menuju ke menu file. Menu file, lalu kita memilih New CNC Program Wizard. Kita pilih next. Nah, di sini kita akan programnya itu kita ingin menggunakan program milling, teman-teman. Oke, ini no thank you. Nah, di sini kita akan membuat suatu benda kerja baru. Nah, misalnya kita ingin menggunakan dibebaskan saja ini namanya benda kerja mau apa, misalnya untuk sisman ya, sisman milling. Jadi ini panjangnya misalnya saya inginnya 200 mm dengan lebarnya 100. Lalu untuk ketebalan sendiri misalnya 20 gitu. Kita next. Do you want to offset the workpiece? Kita pilih yang no thank you saja. I will use dimension 0. Yang ini juga kita pilih no thank you. Ini juga no thank you. Nah, di sini bisa kita namain programnya, terserah mau programnya mau namain apa. Yang penting nanti dipilihnya, unitnya itu kita menggunakan milimeter. Oke, kita next, lalu done. Setelah selesai, kita lari ke menu SimCam di pojok sini. Oke, kita klik. Nah, ini merupakan tempat kita untuk membuat desainnya, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali, kita membuka menu More. Ini lalu kita pilih yang workpiece. Artinya kita ingin memasukkan benda kerjanya ke SimCam ini. Nah, ini benda kerjanya tadi ya. Panjangnya 200, lebar 100 dengan ketebalannya 20. Untuk ini dijadikan 0 saja, teman-teman. Juga 0. Setelah itu kita oke. Nah, bisa dilihat di sini merupakan benda kerja kita. Lalu apa yang kita lakukan setelah ini? Kita pilih menu line. Lalu kita pilih yang drawing line saja. Line. Drawing line. Nah, ini merupakan garis yang digunakan untuk membuat satu tulisannya. Misalnya saya ingin di sini ya, tengah-tengah sini hingga sini. Oke. Nah, ini mungkin masih bingung ini gunanya garisnya untuk apa. Ini jadi sebagai acuan mesinnya. Kita akan tulis tulisan di sini. Setelah itu kita pencet more. Gunanya apa? Kita akan membuat suatu kontur, yaitu suatu track, suatu jalan untuk mesin itu melakukan proses milling. Kita pilih track dari sini ya, start point-nya, dengan endpoint di sebelah sini. Oke. Setelah itu kita escape saja. Kita escape, lalu kita lari ke menu layer. Kita buka ini di pojok kiri bawah, layer. Nah, di sini ada 2. Nah, kita ini mengatur yang bawah. Ini yang bawah ini merupakan kontur yang kita buat, dan kita di sini akan mengatur operasi apa yang kita ingin kita lakukan. Cara gimana? Kita klik nih yang mesin ada simbol gear ini ya, diklik. Oke, lalu kita operasinya dipilih
operasinya kita teks, karena kita ingin menulis. Oke, sini kita bisa lihat tool diameternya kita bisa diatur ini kan 10. Kalau misalnya ini, saya ingin diameternya hanya 3 gitu, bisa. Kita bisa atur mau flat, bold, atau pointed. Tapi untuk ini karena tidak ada ketentuannya ya, kita boleh ini nggak usah diatur. Diameternya 3 tidak apa-apa. Kita pilih oke. Nah, oke, lalu kita bisa atur juga kedalamannya. Tadi kan workpiece kita tebalnya 20 nih. Kalau misalnya kita ingin ketebalannya itu misalnya 5 untuk proses millingnya gitu ya. Ya, maka kita insert di sini cutting level Z-nya itu 5. Itu artinya apa? Kita akan menyisakan 15 dari ketebalannya itu yang awalnya 20. Seperti itu. Kalau misalnya ada peraturan depth of cut-nya harus berapa gitu, misalnya 0,2 dari diameter. Nah, itu maka tinggal dikalikan 0,2 dikali dengan 3. Jadi berapa tuh? 6, 0,6 ya. 0,6. Misalnya ada ketentuan khusus. Setelah itu apa? Kita lari ke teks ini. Ke menu teks. Nah, di sini kita tinggal menulis tulisan apa yang ingin kita masukkan. Misalnya nama ya, nama yang mengandung 5 huruf gitu ya. Misalnya saya ingin menulis nama Messi di sini. Messi di sini ya. Lalu di sini kita bisa mengatur juga nih, ketiganya mau berapa. Kalau misalnya ketiganya mau 4 cm misalnya. 4 cm, nah kita tulis 40. Kenapa? Kita akan menggunakannya tadi milimeter unitnya. Di sini juga bisa diatur untuk spesiesnya mau berapa, 1,4 atau 5. Nanti kita bisa atur kembali lagi, kita coba dulu saja ya. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, jika sudah terbuat kayak gini, dan misalnya teman-teman mau mengganti, misalnya, ini kurang panjang, kurang pendek, atau bagaimana, itu bisa diatur lagi dari layer ini, terus kita klik lagi yang gear tadi. Misalnya kita lari ke menu teks lagi, terus misalnya aku pengen ini spacing-nya lebih gede biar sampai pojok sana kan, biar proporsional. Bisa diganti 2. Maka kalau aku pencet OK, maka akan ganti nih. Nah, sedikit ke sana lagi. Dan kalau misalnya ini ya kegedean atau gimana, kita juga bisa atur juga text height-nya jadi 30, maka akan menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk ukuran hurufnya. Nah, misalnya, ini kan namanya sudah selesai. Misalnya teman-teman mau menambahkan aksesoris yang lain, itu juga bisa. Misalnya aku pengen nih, di bawah sini, di bawah tulisan ini nanti ada garis penegas tuh. Jadi kayak Messi garis bawah gitu kan. Bisa juga kita pilih menu lain. Ini kalau misalnya menutupi ya, layernya ini di hide dulu aja nggak apa-apa. Hide, lalu kita pilih menu lain. Kita pilih drawing line. Misalnya aku pengen garis penegasnya di sini nih. Sampai sini ya. Lalu kita ingin membuat jarak lagi membuat track jalur bagi mesin untuk melakukan proses milling. Caranya bagaimana ya seperti tadi, kita klik more, lalu pada menu contour ini kita pilih yang track. Kita mulai dari sini, start point ke end point di sini. Nah, setelah membuat kontur seperti ini, kita membuka layer lagi. Layer. Nah, di sini ada 3 nih. Karena tadi kita membuat kontur baru kan. Nah, di sini ada 3. Untuk yang ini misalnya, kita kan tidak ingin membuat suatu teks ya. Hanya ingin buat garis penegas seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih operasinya itu kontur. Ini. Kontur, lalu misalnya diameternya diatur juga nih. Tadi kan diameternya berapa? 3 ya. Misalnya ini aku mau 5. Itu boleh, bisa. Terus nanti ini bisa disesuaikan lagi mau kedalamannya desain berapa. Misalnya ini 16, artinya kita hanya melakukan milling itu dengan kedalaman 4. Kenapa? Karena tebalnya kan tadi 20. 20 terus disisain 16. Nah, jadinya kita hanya melakukan pengukuran sebesar 4 mili seperti itu.
Nah, yang perlu diperhatikan lagi kalau misalnya diameternya ini beda, kita harus mengganti juga nih tool indeksnya menjadi 2. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang satu ini, yang satu tadi sudah dipakai dengan untuk tool diameternya 3 mili. Kalau karena kita ini memakai tool diameter 5, kita harus mengganti tool indeksnya menjadi 2 supaya nanti yang di program ini tidak bingung. Yang satu itu tool yang dengan indeks nomor satu itu menggunakan diameter 3 atau 5. Nah, maka dari itu kita harus membedakannya. Ini kalau misalnya ada ketentuan lain juga bisa diatur ya, mulai dari save for find cut, remove cut, dan lain-lain. Setelah itu kalau udah kita klik OK saja, klik OK. Nah, maka dengan begini sudah terbuat nih garis penegasnya. Dan bisa dilihat juga di samping kanan ini sudah terbuat suatu gigotnya. Lalu kalau teman-teman misalnya penasaran gimana program ini berjalan, bisa dilakukan simulasi. Ini saya hide dulu ya, cat ini. Kalau mau melakukan hide layernya, kalau mau memunculkannya lagi, kita pilih menu layer. Nah, dia muncul lagi. Gitu. Untuk sementara ini kita hide aja, supaya tidak menghalangi. Nah, kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Untuk program yang kita buat ini di kanan ini, seperti apa sebenarnya program ini berjalan. Oke, jadi kita akan melakukan simulasinya dengan cara start simulation di pojok kiri bawah. Kita bisa lihat nanti. Nah, kita akan lari ke sini. Bisa di-zoom. Ini merupakan bagaimana program kita berjalan. Nah, ini merupakan garis penegas yang tadi dibuat dengan program kontur ya tadi. Kalau yang sini tadi programnya teks. Oke, kalau teman-teman sudah yakin ya, wah ini udah keren nih programku. Kalau tinggal begitu, kita tinggal mengeceknya saja di web NC Viewer. Kita mengeceknya dari kopas dari yang T1 ini aja sudah cukup. Sampai ke bawah ya. Bawah sini aja. Kita copy. Lalu kita buka NC Viewer.com. Yang ini kita delete saja. Delete. Lalu kita kopas program kita plotkan, kita zoom out. Ini sudah delete atau belum? Nah, ya, ini merupakan program kita. Jadi, di sini merupakan suatu tulisan Messi ya, dengan garis penegas seperti ini. Ini mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau menambahkan aksesoris lain, misalnya nanti di luarnya merupakan dilakukan proses building lagi juga bisa, tinggal nanti ditambahkan pada scene cam ini dan program multi-line misalnya. Aku ingin membuat di sampingnya itu ada garisnya, ada proses billing. Ini saya contohkan sekalian saja. Misalnya di sini ya, kita mulai suatu sini dari sini, ini ke bawah, bawah, dan terakhir di sini. Setelah dibuat kayak gini, kita akan melakukan kontur lagi nih. Kalau misalnya mau menambahkan aksesoris gitu kan. Tour track, kita mulai dari sini ya. Ini, ini, berakhir di sini. Kalau sudah ada konturnya, maka kita buat layer lagi, lalu kita atur. Karena ini sepertinya aku inginnya menggunakan tool yang kedua saja, tidak usah ganti tool, maka kita tinggal ganti. Ini menggunakan tool yang kedua ya. Oke, seperti itu. Setelah jadi bisa diatur juga nih, kedalamannya mau berapa dan lain-lain, kita set oke saja. Sorry. Nah, tadi kan tool yang dua tadi kan diameternya kan apa tadi? 5 ya. Nah, makanya kita di sini juga harus menggantinya menjadi 5 supaya tidak terjadi error. Wah, ini juga sudah diganti, maka kita pencet oke saja. Lalu kita refresh. Nah, ini kan jadi sudah tidak error lagi. Oke, sepertinya segitu saja sudah cukup. Jika kita lihat simulasinya lagi, maka sedikit berbeda sekarang. Di sampingnya akan ada satu proses.
Ini bisa dicepetin ya teman-teman. Nah, kali ini di samping-sampingnya ini merupakan ada proses millingnya juga. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat di executor, maka hasilnya akan sedikit berbeda. Karena kita menambahkan suatu operasi lagi tadi. Misalnya kita ngecek yang ini ya sekarang. Cek, kita melakukan plot. Nah, sekarang akan berbeda. Jadi di sampingnya itu ada proses milling juga. Jadi kita di sini akan belajar mengenai bagaimana kita menggenerate suatu G-code dari suatu desain. Nah, desain yang menjadi contoh saat ini itu ini teman-teman. Jadi panjangnya totalnya ada 170 mm. Lalu ini punya diameternya 100 mm, 60 sama 40. Kita langsung aja yang pertama kita buka untuk anunya aplikasi CNC Simulator Pro terlebih dahulu. Oke, ketika udah dibuka tampilan awalnya mungkin kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi apa yang kita lakukan pertama kali, yaitu pertama kali kita pencet nih bagian bawah sini, open machine. Machine kita, karena kita diberi tugasnya ini mengenai turning, maka kita akan membuka yang bagian turning sini teman-teman. Kita pilih yang turning center. Oke, ini open demonya nggak usah dicentang, kita langsung open saja. Nah, begitu sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita buka bagian file, lalu pilih CNC Program Wizard. Lalu ini kita pilih next, ini benar turning program, next, ini pilih no thank you. Nah, ini di sini kita akan membuat suatu benda kerja yang akan kita turning teman-teman. Nah, sesuai desain tadi kan kita mempunyai panjangnya sebesar 170 mm dan diameter paling besarnya itu ada 100. Nah, maka dari itu kita isi diameternya 100, nah panjangnya ini 170. Ini workpiece-nya sih bisa misalnya Sysman. Oke, kita next. Ini do you want to move di 0 point, kita pilih no thank you aja. Terus ini juga no thank you, I'm fine. Next. Nah, ini nanti nama programnya kita namain bebas, bisa Sysman atau apa gitu. Program nomor 1, ini untuk unitnya kita menggunakan milimeter. Oke, kita next. Next. Dan, nah setelah itu selesai, kita pindah ke menu SimCam ini teman-teman. SimCam. Nah, di sini banyak kayak menu-menunya. Jadi ya apa yang kita lakukan pertama kali, kita pilih yang more, lalu kita mau masukkan workpiece yang tadi kita buat. Oke, kita klik ini. Nah, ini yang tadi kita buat panjangnya 170 dan mempunyai diameternya 100 mm. Kita pilih OK saja. Nah, sebelum mulai mendesain, aku mau mengingatkan dulu, di software ini kita nggak bisa mengedit ukuran. Jadi kita di sini harus bisa menentukan koordinat titik-titik untuk menentukan ukurannya tersebut. Nah, nanti kita mulai saja biar mungkin masih mudah membayangkannya. Oke, jadi di sini kan ada 80 nih teman-teman. 80, 10, 20, 30, dan 30. Dan ini masing-masing mempunyai tiganya masing-masing. Nah, kalau misalnya di software lain seperti SolidWorks kan kita bisa menggunakan smart dimension istilahnya untuk mengedit 80 misalnya nanti jadi 100 dan sebagainya. Kalau di software ini kebetulan tidak ada untuk fitur tersebut. Maka kita menggunakan titik koordinat untuk menentukan ukuran-ukuran pada benda ini. Jadi kita mulai langsung saja. Yang pertama kita pilih poinnya dulu teman-teman. Pilih poin, lalu enter koordinat di sini. Nah, lalu kita lihat lagi ini desainnya. Jadi kan ini mempunyai ketinggian 100 diameter ya.
diameternya 100 dan mulai panjangnya 80 yang awal. Maka kita ingin memasukkan koordinat pertamanya itu 100 dan 80. Nah, maksudnya ini apa? Nanti kita pencet OK dulu. Nah, maka akan muncul poin di X100 dan Z80. Ini maksudnya apa? Berarti teman-teman nanti bisa membuat garis yang misalnya dari sini ke sini, itu panjangnya 80 mm, dan untuk ketinggiannya sendiri itu 50. Jadi untuk yang X sendiri itu memang tulisannya di sini 100, tapi untuk panjangnya itu nanti terbentuknya itu misalnya dari sini ya, dari titik 0 ini, 0 point ke atas, ke arah X itu 50, panjangnya 50 mm. Oke, kita masukin koordinat yang lain terlebih dahulu. Lalu ada yang koordinat kedua, kita ingin membuat, jadi kan di sini titiknya 80 dan 100. Ke atas sini titiknya. Kalau kita sini, jarak dari 0 point ke sini itu merupakan berarti 90, Z-nya 90 dengan X-nya itu 60. Jari-jarinya 30, tapi diameternya itu kan 60 kalau totalnya di sini. Ya, kita masukkan saja. Enter koordinat lagi. Jadi X-nya diameternya 60 dan Z-nya tadi 90. Oke. Nah, sudah terbentuk lagi. Kita lanjut ke titik selanjutnya itu di sini. Dengan diameternya sama 60, tapi jaraknya dari 0 point ke sini 110. Kita enter koordinat lagi. 60 dan panjangnya 110. Oke. Kita sampai sini, lalu kita ke bawah, sini. Ini berarti diameternya ini ada 40, dengan panjangnya berarti besar 140 dari 0 point. 40 ke 140. Ya, di sini. Oh, 140. Oke, setelah itu kita akan ke titik yang terakhir, yaitu pada titik ini, teman-teman. Jadi diameternya 40, dengan jaraknya dari 0 point ini tambahin semua berarti jadi 170. Bentar lagi. Dan 170. Oke. Nah, kalau kita poin-poinnya ini udah terbentuk, nah kita tinggal menyambungkannya dengan suatu garis. Nah, tapi sebelum itu kita ingin membuat garis bantu lebih dahulu. Nanti untuk mirror dari garis yang kita buat. Jadi kita caranya gimana? Kita membuatnya dari menu line ini. Lalu kita pilih guideline. Kita pilih dari 0 point-nya sini saja. Sini. Nah, itu otomatis akan terbuat nih garisnya dari pojok yang paling sana sampai ke pojok paling kanan. Pojok kiri dan pojok kanan. Oke. Setelah ada guideline-nya ini, kita akan membuat desainnya. Karena kita tadi sudah menentukan titik-titiknya ini, jadi kita tinggal menyambungkannya. Drawing line. Kita mulai dari atas saja. Ini ya. Kita menyambungkannya pada titik pertama kita yang tadi. Sini. Tuh. Oh iya, itu tadi menunya itu drawing line. Kalau drawing line ini kita hanya bisa membuat satu garis saja. Tapi gimana cara kita membuat garis yang bisa terus-terusan? Nah, itu kita pakai menu multi-line. Kita sekarang pakai multi-line. Di sini ya tadi, lanjutin yang tadi. Ini. Terus sini. Ini. Dan ke titik yang terakhir. Sama ke bawah sini. Untuk menyesuaikan desainnya. Oke, lalu kalau udah kayak gini, apa yang kita lakukan? Setelah ini kita akan mengcopy paste. Di yang kita buat tadi ini akan kita copy lalu kita paste ke bagian bawahnya supaya nanti terbentuk full gitu ya. Cara gimana? Kita pencet Ctrl A. Nah, ini kan terpilih semua.
Kalau kita kontrol lagi, kita klik kiri bagian guideline supaya tidak terpilih. Nah, seperti ini. Lalu kita klik bagian sini, terserah. Yang penting pada bagian garis yang kita buat tadi, klik kiri saja. Modify. Lalu kita akan mirror. Nah, cara mirrornya kita pencet shift. Lalu pilih yang guideline-nya tadi kita buat. Kita klik. Oke. Lalu kita escape. Nah, diklik saja ternyata. Nah, ini akan terbuat suatu desain sesuai yang ada di sini tadi. Jadi kita lengkapin juga ya desainnya sekalian aja. Nanti kita ada garis sini, 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 dan sini. Oke, kita lengkapin saja. Berarti line. Ini kita pakai drawing line saja karena itu satu-satu untuk masing-masingnya. Oke, kita sambungin sini. Titik ini. Lalu sini, yang sini, dan sini. Nih. Ini masih ada satu, kita lengkapin sekalian. Oke. Nah, kira-kira kan udah bersama ya. Ini kemudian. Oke, gini ya. Yoi, gini. Ini yang 40. Ya, lengthnya ini bisa dilihat kita 40. 40 panjangnya, diameter 40. Lalu di sini selanjutnya ini 60. Dan ini 60 juga. Ini selanjutnya adalah 100. Bisa dicek juga di sini panjangnya bagian sini 20. Di sini 30. Dan di sini horizontalnya juga pastinya 30. Oke, setelah jadi desainnya, apa yang kita lakukan? Kita close dulu yang ini. Setelah jadi desainnya seperti ini, kita akan membuat suatu jalan bagi mesin bubut untuk melakukan pembubutan. Cara gimana? Kita more, pilih menu more, lalu kita pilih contour, lalu kita pilih track. Kita pilih track, kita bakal mulai pembubutan tuh dari sini. Berarti ini, ini, di sini. Sampai sini boleh, tapi menurut saya tidak perlu karena kita kan hanya ingin mengurangi workpiece-nya itu di bagian sini ya, nanti seret gitu kan. Kalau sudah kita escape saja. Oke, escape lalu kita akan membuka menu layer nih di bagian bawah kiri. Layer. Nah, maka akan muncul seperti ini. Apa yang kita lakukan, kita akan mengubah, menamakan operasi ini mau kita operasiin seperti apa. Nah, caranya kita pencet yang menu gear ini pada yang ini ya, yang kedua ini. Lalu kita pilih tipenya operasinya yang roving. Lalu ini bisa diatur nanti misalnya ada ketentuan dari tugasnya, default-nya berapa, dan lain-lain. Sementara kita pakai 4 aja karena ada ketentuannya di sini. Jadi kita oke. Nah, setelah di oke akan jadi merah nih. Jadi merah karena apa? Kita belum menentukan starting point di mana pembuatan itu dimulai. Jadi gimana cara membuatnya? Kita buat point. Ini klik bagian point. Lalu kita bisa enter koordinat atau langsung pilih di bagian luar workpiece-nya. Ini untuk pemilihan starting point-nya itu tidak bisa di bagian workpiece-nya karena memang ternyata kalau pembuatan itu sepertinya benda kerjanya diputar terlebih dahulu baru nanti akan ada pisau yang memahat seperti itu. Memakan. Oke, kita contohnya aku pilih dari sini ya. Nah, kita pembuatan tuh kan dari sini, dari atas seperti itu. Ini starting point-nya lalu sampai ke sini berarti. Karena kita cukup sampai seperti itu saja. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita pencet bagian refresh ini. Refresh. Nah, maka akan terbentuk
suatu garis pemotongan yang akan dilakukan oleh mesin boot. Nah, tapi perlu diperhatikan juga di sini kan kita nggak mau memotong sampai sini ya. Kita hanya memotong sampai sini seret, lalu naik, bagian sini lalu naik lagi. Jadi yang bagian sini ini kita tidak perlu dipotong. Nah, caranya kita untuk tidak memotong bagian itu gimana? Kita escape dulu ya poinnya tadi. Oke. Kita bagian kontur ini yang kuning ini. Yang kuning ini kita klik kiri, lalu kita flip tool side. Oke. Nah, ini bisa terlihat jadinya di sini kita memotongnya hanya dari sini, 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 dan ke poin terakhir sini. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya nanti ternyata di cut-nya kita maunya 2,5 misalnya. Ini maka akan sedikit berbeda. Nah, ini kan akan lebih, apa itu namanya, lebih rapat seperti ya. Oke. Setelah proses rogging, ini ada namanya proses finishing. Jadi untuk merapikan lah intinya. Pemotongan yang dilakukan oleh rogging ini. Kita lanjut ke finishing. Finishing kita pilih di sini, tadi dari sini ya, malungnya. Nah, lalu kita, ini kan belum ada konturnya, teman-teman. Kita pilih kontur tadi, ini ya, kuning tadi ini. Lalu kita copy, lalu kita pilih more, dan kita master konturnya. Nah, oke. Di sini untuk finishing udah punya kontur, karena kita tadi sama ya konturnya, kayak yang di rogging tadi. Lalu kita juga tentukan juga poinnya, mulainya dari mana dan berakhirnya di mana. Oke. Mulai dari sini, sama saja seperti yang rogging, nggak apa-apa. Terus diakhiri juga sama di sini. Oke, setelah itu pencet refresh di bagian layarnya. Kita akan bisa nih finishingnya. Tapi kita perlu juga mengatur alat yang kita gunakan. Tadi kan roggingnya kita menggunakan tools yang satu ini. Memang disediakan untuk proses rogging. Nah, untuk finishing kita memakai yang kedua, itu Left Hand Finishing, karena kita ingin menggunakan tool yang beda untuk yang finishing. Ini juga bisa diatur depth-nya berapa dan lain-lain. Lalu kalau misalnya udah selesai ngatur, kita pencet OK saja. Oke, setelah itu boleh ditutup. Ini udah selesai sebenarnya. Oke, jadi bisa dilihat sini di samping kanan ini merupakan lampiran keycode-nya. Di awal sini merupakan proses rogging, diakhiri oleh proses finishing. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat suatu simulasi dari keycode ini yang kita buat. Ini contohnya gimana. Kita pencet nih Start Simulation di bagian pojok kiri bawah. Nah, akan kembali sini. Bisa di zoom ya teman-teman. Nah, ini merupakan proses rogging yang dilakukan ya, center link. Lalu ini merupakan proses finishing. Oke, bisa dilihat ini merupakan benda yang akan dibentuk oleh keycode berikut. Nah, kalau udah selesai nih, udah ada keycode-nya dan lain-lain, kita bisa mengkopas saja nih keycode-nya. Misalnya dari sini saja sudah cukup. Ya. Kopas. Lalu kita cek di website NC Viewer. Kita hilangin saja yang ini, delete. Lalu kita kopas keycode kita, lalu kita upload. Nah, kita zoom out. Kelihatan ya. Oke, ini kita harus kopas semuanya memang.
Nah, maka akan tadi sebenarnya agak error ya ini viewer-nya. Akan muncul suatu program turning. Nah, merupakan suatu aksesannya kita, jadi memotongnya dari sini. Ini titik poinnya tengah. Nah, nanti kita dari samping sini kita akan melakukan proses pemotongan. Oke, seperti itu mungkin teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.